Sialan. Gua udah gak tahan lagi Dan. Biar gua urus tuh bocah. Ya udahlah, terserah lu. Jadi saya hanya perlu mengirim pesan ke dia dan mengatakan bahwa ibunya jatuh pingsan? Iya Pak, itu cara paling aman untuk memainkan psikologis si Abi. Karena kalian berdua yakin bahwa dia anak baik-baik, saya juga yakin dia bakal datang kalau dia peduli dengan orang tuanya. Baiklah Pak, kalau itu yang terbaik untuk membuktikan anak saya tidak bersalah. Waduh, dia mau ngapain tuh? Gue mohon jangan ada baku hantam lah. Gue kagak bisa bantu apa-apa kalau si Abi dipukulin. Soalnya gue udah pernah janji sama Om Jarod buat gak pernah ikut campur sama urusan orang lain. Ah, sialan. Ini orang kagak bisa apa kalau kagak main pukul anak orang sembarangan. Buset dah. Gue harus ngapain nih? Gua udah bilang, lo itu bukan siapa-siapa Abi. Jadi jangan pernah naikin nada bicara lo di hadapan gua dan Dani. Paham lo? Dasar miskin. Gua nggak takut sama lu berdua anjing. Pukul aja lagi gua. Pukul. Lu berdua emang cuman tahu cara mukulin orang lain. Oh enggak, bukan itu aja. Lu berdua juga berani ngehabisin nyawa orang lain. Bajingan. Anjing. Gua abisin lo Abi. Woi, berhenti. Itu kan orang yang uangnya gue ambilin di toko Mas Budi waktu itu. Kenapa dia ada di sini malam-malam? Siapa dia? Gue baru pertama kalinya ngeliat dia di kota ini. Ngapain juga dipegang HP kayak gitu? Apa dia ngerekam semuanya? Ah, sial. Siapa lo anjing? Gak usah ikut-ikutan urusan orang lain. Mending lo pergi dah, gue gak ada urusan sama lo. Tapi gue ada urusan sama kalian berdua. Lo bener-bener ya? Lo diem dulu di situ, ntar gue bakal habisin lo juga. Sekarang gue mau urus dulu bocah miskin ini dulu. Oh iya, silakan aja. Kalau emang lu pengen mendekam di penjara dengan pasal berlapis. Apa maksud lo kocak? Gak usah bicara sesuatu yang gak penting ke gua. Gue gak ada waktu dengerin ocehan lo yang gak jelas itu. Van, udah Van, kita pergi aja dari sini. Apa? Kenapa kita harus pergi Dan? Gue belum kelar ngasih pelajaran ke bocah miskin ini. Udah berhenti dulu Van. Goblok banget dah lu. Tuh orang lagi nerekam kita, bego. Lu mau kita viral di TikTok? Hah? Nerekam? Astaga. Lu buta apa gimana dah? Jelas-jelas dia ngerekam semuanya pakai HP-nya. Langsung depan mata lu. Apa? Dia ngerekam semuanya. Tapi buat apa? Apa dia juga ada urusan sama Dani dan Vano? Udah gak usah panik gitu mukanya, santai aja. Gue bakal bikin kalian jadi seleb TikTok secepatnya. Gue yakin bakalan viral sih ini video. Sialan. Van, ayo pergi dari sini. Kita bisa aja ngabisin mereka berdua di sini. Tapi ini bukan waktunya, Van. Siapapun kita bisa lawan, tapi jangan pernah berhadapan sama netizen di negara ini. Lu tahu sendiri kan? Lo beruntung hari ini Abi. Tapi suatu saat kalau gue ketemu lo lagi, gue bakal pastiin lo mati di tangan gue. Camkan itu. Oh, syukurlah. Ternyata netizen negara ini lebih ngeri daripada geng Trisula. Bang, bisa bantuin gua nggak? Gua kagak bisa gerak nih. Astagfirullah, iya kelupaan gue bang. Bentar. Lu gak apa-apa bang? Apa perlu gue panggilin ambulan? Emang bisa jam segini panggil ambulans? Ya bisa tuh bang. Gue panggilin ambulan dulu deh kalau gitu. Udah nggak usah bang. Gua nggak apa-apa kok. Seriusan lu? Lu bonyok gitu gue perhatiin. Udah biasa gua bang dipukulin sama mereka berdua. Jadi udah kebal. Udah biasa dipukulin gimana? Mereka berdua itu siapa? Preman kah? Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi lebih tepatnya mereka berdua itu kakak kelas gua waktu SMA. Dan mereka emang selalu ngincer gua buat dijadiin bahan bulian mereka. Astagfirullah. Lu kenapa kagak ngelapor ke guru lu soal itu? Gue juga nyesel sih bang, dulu waktu sekolah gua kagak ada keberanian buat ngelapor. Alhasil sampai lulus SMA pun mereka tetep ngebully gua. Kadang juga malakin duit gua. Lah terus soal pembunuhan di depan kosan Pak Abdul gimana? Lo atau mereka pelakunya? Soal itu sumpah bang, bukan gua pelakunya. Gue juga kagak tahu kenapa tiba-tiba polisi datang ke rumah gua. Tapi gue bersumpah bang di depan lu nih, bukan gua pelakunya bang. Tapi Mas Budi punya bukti kuat kalau lu itu pelakunya. Apa? Bukti kuat apa emang ya? Jadi dia punya foto waktu lu pegang pisau di dekat mayat Mas Rudi, pedagang itu. Ya Allah,
Pantesan polisi ke rumah gua barusan. Jadi gimana? Apa lu beneran jujur bukan lu pelakunya? Dan soal foto itu, gimana ceritanya dah? Kenapa Mas Budi bisa punya foto itu? Iya bang, bukan gua. Jadi gini bang, waktu itu gua emang mau beli gorengan disuruh bapak gua. Nah, pas gua mau sampai, gua ngeliat Mas Rudi dibacok sama Dani. Gua spontan lari pengen nolongin Mas Budi. Terus gimana? Pas gua udah mendekat, si Dani ngecabut pisau yang tertancap di tubuh Mas Rudi dan diserahin ke gua dengan cara ngancem gua bang. Astagfirullah. Tahu gitu gua habisin aja 2 orang tadi itu. Bentar bang, ada telepon masuk nih. Iya, angkat aja dulu. Halo pak, Kamu di mana, Abi? Kenapa belum pulang ke rumah? Abi lagi di rumah temen pak. Kenapa emang ya pak? Kamu harus pulang, Abi. Ibu kamu jatuh pingsan dan sepertinya dia butuh kamu sekarang. Ibu kenapa pak? Kok bisa? Bapak bakal jelasin di rumah aja. Pulang ya, Bi. Kalau emang kamu peduli ke ibumu. Gimana gue mau pulang kalau polisi masih ada di rumah? Bisa-bisa gue ditangkap atas kesalahan yang gak pernah gue lakuin. Abi, Kamu dengar kan apa yang Bapak bilang? Iya pak, Abi paham. Kenapa? Ibu gue jatuh pingsan bang. Kayaknya orang rumah udah dapat kabar soal kasus pembunuhan itu. Dan bapak gue nyuruh gue buat balik ke rumah. Ya udah balik aja kalau gitu. Kasian juga kan orang tua lu pasti khawatir itu. Tapi bang, di rumah gue ada polisi. Gue takut bakal ditangkap sama mereka. Gak bakalan bang. Lu tenang aja. Gue udah ada rekaman yang buktiin bahwa pelakunya bukan lu. Jadi mending lu pulang aja dah. Kasian orang tua lu beneran dah. Seriusan bang? Iya tenang aja. Gue bakal ikut sama lu ke sana. Yaudah deh, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. itu kayaknya suara Abi, Pak. Ya sudah, ayo kita keluar. Kemana aja kamu, Abi? Kenapa baru pulang? Maaf pak, Abi baru berani pulang. Maafin Abi. Karena Abi sudah ada di sini, maka kami akan membawa dia ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Tapi Pak, kita kan udah omongin ini di dalam tadi. Bapak juga bilang anak saya nggak bakalan ditangkep asal saya panggil dia ke sini. Bukan begitu, Pak Slamet. Ini adalah prosedur penyelidikan. Apalagi Abi terlihat jelas di foto yang dimiliki Mas Budi. Kita akan memeriksa keaslian dan keterkaitan Abi dengan kejadian malam itu. Tunggu dulu Pak. Bapak nggak bisa bawa Abi begitu aja. Hanya dengan mempertimbangkan satu bukti yang dimiliki Mas Budi. Apa yang ingin kamu sampaikan, Mas Kai? Saya juga punya bukti Pak. Dan saya yakin bukti yang Mas Budi miliki adalah kesalahpahaman saja. Dan saya juga yakin kalau bukti yang saya dapatkan adalah kebenaran dari semua kejadian malam itu. Bukti apa yang kamu punya? Saya punya bukti rekaman Pak. Bapak bisa lihat sendiri di video itu dan dengerin apa yang mereka omongin. Emangnya lo ada bukti? Jelas-jelas rare kali pisau ada di tangan lo waktu itu. Bener banget tuh. Otomatis lu adalah tersangka utama ya di situ. Baiklah, kalau gitu kami akan segera mengejar para tersangka. Tapi Mas Abi dan Mas Budi juga perlu datang ke kantor kami setelah kami berhasil menangkap para tersangka. Karena kami juga butuh keterangan dari para saksi. Baiklah pak. Alhamdulillah ya Allah. Syukurlah semua kebenaran akhirnya terungkap. Hampir aja gue terlibat masalah lebih dalam lagi soal ini. Mana gue udah terlanjur janji lagi sama Om Jarot buat gak ikut-ikutan soal ini. Wah udahlah, sekali ini aja. Setelah polisi mendapatkan bukti dari rekaman yang Kai berikan, akhirnya Abi hanya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait posisi dia yang dijadikan kambing hitam oleh kedua tersangka. Abi juga menyerahkan pisau yang sempat dia bawa kabur karena ketakutan sebagai bukti. Polisi juga pada akhirnya berhasil menangkap Dani dan Vano karena mereka terbukti sebagai pelaku penusukan.